19, 18 di belakang. Itu rare. Yang jelas ini Sportster yang mengguncang skena permotoran Indonesia. Enggak lah. Karena gue baru ngambil Sportster, jadi sepertinya paling bener ada belajar ke Mas Juju. Enggak lah, gue juga baru, Dim. Thank you loh Mas Juju, Sama-sama, udah Dim. boleh gue samperin ke rumahnya, tempatnya sangat legendaris ini. Karena dari dulu gue setiap kali lihat postingan dia, gue selalu bertanya, ini rumah enak banget depannya. Depannya nggak ada apa-apaan deh. Iya, enak loh. Dan pas banget ya, sebelum gue ngambil Sportster tuh Mas Juju baru saja nge-publish Sportster ini. Sportster yang kata dia itu dianjing-anjingin semua orang. Kenapa Mas? Kenapa dianjing-anjingin? Karena orang nggak expect gue tiba-tiba main Harley, main Sportster gitu. Dan dia tuh nggak posting proses bangunnya. Enggak. Itu Enggak. Jadi pokoknya begitu udah jadi baru publish. padahal sebenarnya sebelum ini jadi begini lo udah ada beberapa versi. Ada ya? beberapa kali revisi, iya. Berapa kali revisi? Oh, gitu. 2 atau 3 kali. Oh ya? Iya. That's why ini beruntungnya lu dengan revisi itu. Betul, dengan revisi itu makanya gue kesini tuh sebenarnya mengambil parts dari dia, ini bahan. Jadi ini 883. 883. Ya, ini motor yang benar-benar dianjingin semua orang termasuk gue. Ya, termasuk gue. Siapa lagi yang anjing-anjingin lo? Banyak. Kita nggak bisa sebut namanya, ada beberapa orang lah gitu. Anjing lucu, kok bisa begini? Gitu. Dan emang bener Mas Juju tuh, lu tuh nggak pernah main Harley kan? Enggak. Selalu. Gue suka. Dari dulu cita-cita gue pengen banget punya Dan Harley. kebetulan teman-teman Mas Juju semua juga anak Harley. Iya Kan? iya. Semua pada main Harley. Cuman Iya. lo Mas Juju doang yang main Vespa. Vespa. Dan waktu itu kan Inggrisan gue. Norton. Oh, sempet di Inggrisan ya? Norton, Iya. iya. Jadi mindsetnya begitu main Harley tuh kayak Nggak Juju banget gitu Iya. kan. Mobil pun Inggrisan. Inggrisan, iya. Ya kan? Nggak Iya. yang kayak main Jeep nggak lo ya? Dulu banget main Jeep CJ7. Oh, dulu banget. Dulu banget tahun 2000. Ya. Main Jadi Jeep, Mas Juju CJ. tiba-tiba muncul dengan Harley Sportster satu ini yang sangat enak duduknya. Apa bilang gimana? Sangat proper. Gua kan muda nih Dim ya. Iya, udah banget. Kan anak muda ya, nyari kebetulan ada kesempatan bangun motor, walaupun ini sebenarnya nggak bangun-bangun amat karena cuma ya mix and match lah gitu. Nggak yang maksud gua nggak custom lah ya. Iya. Nyarinya yang nyaman aja udah. Kenapa Sportster? Karena pengennya Sportster. Oh, lo nggak kepengen apa efek Pengen. Cuma considering rumah gua begini, muatnya Sportster dan kayaknya gua baru mau mulai main, ya udahlah dari Sportster dulu lah. Berapa bulan waktu itu bangunnya? Wah, lama Dim. Oh ya? Lama. Ya karena itu revisi. Emang susah sekali menyenangkan hati Mas Juju. Revisinya banyak banget. Ini sebenarnya gue pengen bahas detail di video ini, cuman itu bisa 30 menit sendiri bahas motornya. Jadi kita bahas simpel-simpel aja deh. Jadi tar dulu Mas, ini sebelum ke situ lo kan setahu gua lo kalau bangun tuh pasti ada arahnya. Ada. Ya kan? Ada kayak oke, gua mau motor gua gini. Baru lo turunin semua ke parts apa. Ini apa tuh? Acuan gua ya. Hmm. Sportster tahun 78. Anniversary, 75th anniversary. Oh ya. Guidance gua itu tuh. Cakep nih. Makanya arahinnya ke sana. Iya. Makanya kenapa taki kecil. Iya. Ini taki Sportster kan? Iya, yang Sportster. Taki kecil, fender. Fender, velg, stang. Nah. Velg sih yang Peleknya ya guys, gue kasih tahu ya, gue nyari ada kali ke 5 toko di Indonesia itu nggak ada semua. Dan Mas Juju tuh ceritanya dapat pelek ini ya. Ini tuh kalau gue jadi Mas Juju tuh nggak gue pakai kan, gue pajang. Jadi ini sedikit cerita teman-teman ya. Sportster itu sebenarnya yang banyak kalian lihat itu sebenarnya 19 depan, 16 belakang. betul. Ketika gue ngeliat ini di postingan ya, gue tuh bingung, ini kenapa motor duduknya enak banget. Setelah gue tanya kepada beliau, 19, 18 di belakang. Itu rare.
Susah nyarinya dia. Susah nyari. Bahasa dia susah. Itu rare sekali ya. Makanya kenapa nih motor duduknya enak banget nih. 18 di belakang tuh ajaib sih. Ceritanya, boleh diceritain nggak sini? Jadi gue nyari lama sama kayak lu Dim, nyari sana sini nggak ada. Pas gue lagi ke Amerika. Ke Amerika kita mampir ke bengkelnya Shinya Kimura, legend lah. Lagi lihat-lihat di atas, ada tuh tumpukan-tumpukan velg. Gue turun nih, mau kencing kan. Begitu gue turun, kayak ada tuh velg tuh. Emang gue udah nyari nih. Ya. Begitu gue nanya ke atas, lu jual nggak sih barang apa? Itu velg. Ngobrol. Coba lihat velg yang mana yang ini gitu. Pas gue lihat, wah bener lagi, gila. Ini dia velgnya. Bener nih yang lu cari, iya. Lu jual nggak? Lu buat apaan? Sportster. Kasih lihat tuh fotonya, gue lagi bawa Sportster nih, gini. Udah lama lu nyari? Lama banget. Ya udah, buat lu aja. Tapi lu utang, kalau gue ke Indonesia, lu beliin gue bir yang paling enak. Tuh. Ini emang rezeki. Itu rezekinya Mas Juju dapat pelak ini. Ya gue nyari kemana-mana tuh gak nemu. Alhamdulillah rezeki Mas Juju memang sering membantu banyak orang ya. Alhamdulillah. Ya kan? Buat yang kalian nggak tahu, Shinya Kimura tuh salah satu builder ternama di dunia lah ya. Ternama, legend sekali beliau. Legend sekali. Waktu Kita pernah bareng. Ya kalian boleh lihat video-video gue waktu itu bareng Mas Juju ke Amerika. Kita mampir tuh ke Shinya Kimura. Kita mampir ke Shinya Kimura. Ternyata di situ ada pelak ini ya. Iya. Dan waktu kita ke sana gue sempat minta fotoin Mas Bobby. Gue duduk di atas Sportsternya Shinya waktu itu. Mas Bobby, boleh minta tolong fotoin nggak? Cocok Mas Juju? Iya Mas, amin. Emang pengen banget gue kayak begini. Yeah. Alhamdulillah. Kesampaian. Jadi emang ini perjuangan bangun ini ya. Ini detailnya banyak banget. Cuman nanti akan kita bikin video terpisah kalau boleh Mas. Boleh. Nanti pokoknya nggak di video ini. Banyak banget yang harus diceritakan di sini. Yang jelas ini Sportster yang mengguncang skena permotoran Indonesia. Enggak lah. Ini kan Jujur sangat menginspirasi ya. Nah, gue kesini itu karena mau beli part-part sisa. Part-part hasil revisi itu tadi. Betul. Daripada jadi sampah kan. Benar. Sampahnya Mas Juju itu jadi harta karunnya gue. Ya, makanya gue mau lihat. Udah ada di situ Mas ya? Udah. Kita sini. Tujuan utamanya kesini adalah ngambilin sampahnya Mas Juju. Bukan sampah. Barang gak kepakainya. Karena lo berarti hampir semua punya replikanya ya. Maksud gue punya serepnya ya. Iya. Atau jangan lo bangun motor lagi Mas. Amin. Amin. Ya kan. Jadi ini serep-serepnya Mas Juju daripada nggak kepake. Izin ya Mas, gue beli boleh kan? Silakan. Lumayan nih guys, gue nggak usah jauh-jauh beli-beli kemana-mana. Pertama dari mana dulu? Stang dulu kali ya? Boleh. Nah, stang. Ini jadi gimana Mas kalau boleh dijelasin sedikit? Ini gua beli baru. Waktu itu masukin lah gitu. Ada dimpel. Stang baca koran. Nah, itu dia. Terus kenapa akhirnya gua copot lagi-lagi? Karena waktu ke Amerika, saya alhamdulillah dapat ya. Oh, stangannya juga dapat ya gitu? Oh, yang ini dari? Dari Max. Oh, cenderamata oleh-olehnya bagus ya? Oleh-olehnya tuh jadi motor loh. Makanya ini nggak kepake nih. Ini nggak kepake. Jadi ini stang baca koran guys. Stang baca koran. Sebenarnya buckhorn namanya. Buckhorn. Emang posisinya nyantai gini. Nyantai, iya kayak gini. Kayak lagi baca koran. Kayak lagi baca koran. Gini, ya kan. Iya. Gini, posisi gini. Jadi emang enak, tapi emang enak sih. Enak. Posisinya santai. Santai. Dan Sportster dulu emang gini ya? Ada. Ini gue juga baru belajar nih kan ya. Apa namanya? Ada beberapa model, beberapa tahun yang emang stangnya begini. Ada juga yang kayak punya gue. Oh, punya lo tuh beda? Beda, dia lebih pendek. Lebih pendek dan lebih lebar. Oh iya ding. Iya. Punya lo lebih lebar ya? Lebih lebar. Oh, oke. Menarik. Jadi ini ntar akan kita pasang. Lalu, nah ini salah satu parts yang membuat classic look juga nih ya. Tampilan beda langsung. Ini udah di wrap karena takut lecet. Karena ini sudah sempat terpasang, udah dicat juga sama Dolit, Lead Studio.
Tempat Mas Juju bangun Vespa dan Iya, ini ya. tempat gua ngecat si Vespa ini Sprint sama Mini. Sama motor gua juga nih, Sportster juga gua ngecatnya di Dolit. Langganannya Mas Juju lah ya. Iya. Bahkan boleh dibilang mainan-mainan gue tuh gue pasainnya ke Dolit. Jadi Betul. segala macam nih tangki, spakbor, perintilan lain, tangki oli segala macem. Si Sportster ini Dolit nih yang ngecat, termasuk ini Nah, jadi ini adalah fender depan fender depan. yang memang Konon katanya dapat merubah tampilan. konon katanya memang sangat merubah tampilannya. Taruh di depan mana lagi? Gini ya. Ini depannya, ya. Belakangnya lebih panjang kan. Iya. Tuh, guys. Jadi Catnya seger banget. catnya baru ini. Baru nih catnya. Termasuk, nah salah satu yang gue senang dari Dolit adalah dalamnya juga tuh. Iya. Dalamnya kecatnya rapi. Dalamnya di coat sama dia. Iya loh. Jadi kayak apa namanya? Kayak worry free aja gitu jadinya. Fendernya bagus, Mas. Lipetan-lipetan nih. Bangke. Asli fendernya ya? Bagus lipetan-lipetannya nggak kayak... Oh, ini dari aslinya Fender Vespa, Dim. Oh, Diketok-ketok. diketok-ketok. Nah, ini aslinya begini nih, Ya, basicnya. bagus. Jadi Terus gini dibentuk ya. jadi begini. Yang maksudnya barangnya nggak main-main emang. Nah, Jago nih waktu itu bikin Keren. modif dari ini, dipanjang-panjangin gitu. Las-lasannya nggak kelihatan kan? kelihatan. Bagus banget, asli, luar biasa. Ini, nah sekarang kenapa ini tidak terpakai? Karena ini udah pasang nih. Lagi berangkat ke Amerika. Loh, Pas lagi di Amerika kemarin, mampirlah ke bengkelnya Yani Power Plant. Udah nih lagi ngobrol-ngobrol apa segala macam, udah mau pulang. Tiba-tiba gue lihat tuh ada spakbor itu di atas lemari. ini di toko yang di Bengkelnya, di dalamnya. yang di belakang. Yang di belakang. Oke. Di belakang. Bukan nanya, itu spakbor apaan? Gini. Gue iseng aja nanya, lu jual nggak? Gitu. Hah? Bentar. Gue cek dulu. Kalau punya 2, gue jual. Gitu. Sudah. Dia minta tolong tuh. Coba lu cari lagi deh. Ada spakbor gitu nggak sih? Cari. Ada. Ternyata benar dia punya 2 ya. Satu warna putih. Oke. Yang itu gue jual. Berapa duit? Berapa ya? Gue juga nggak tahu nih. Kan tinggi tuh lemarinya kan. Lu pengen banget emang? Iya sih. Gini aja. Kalau lu bisa ambil tuh, itu buat lu. Serius loh. Iya. Tinggi, Dim. Iya. Tinggi tuh tinggi. Tinggi ya, seatap. Tapi ada bangku di situ, ada Oh, kursi. iya. Jadi serius lo gue bilang, iya. Gue ambil kursi, gue naik, gue ambil. Enggak gitu. Gitu. Lu nggak bilang gimana caranya gitu. Lu bisa aja lo, ya udah gini-gini. Wah, thank you ya nih, apa segala macam. Gue boleh foto nggak malu megang di spakbor? Boleh, fotonya bayar. Bercandaannya gitu. Iya. Nah, itu spakbor dari Yanif. Oh. Makanya yang ini ya udah deh, Ya udah deh, diikhlaskan. diikhlaskan. Ini gue rasanya pengen ikut deh trip ke Amerika kemarin. Banyak tuh ya. di Tapi Amerika banyak. apa? Itu lo cat lagi nggak yang itu? Cat lagi. Cat lagi, dirapi-rapin lagi lah ya. Dolit lagi itu. Oh, jadi itu ini udah terpasang, dilepas, ganti itu ya. Ganti itu supaya ada ceritanya, Dim. Betul, Mas Juju ini emang adalah sosok parutan gue tentang hal cerita mencerita ya. Biasanya anak Vespa yang banyak ceritanya. Sekarang kita bikin di Harley. Ada Harley, ada cerita. Gimana? Bisa kan? Bisa. Terus ada ini. Ini juga. Nah, ini juga awalnya gue pikir ini nggak akan ngaruh. Oke. looks-nya. Ya, Tapi ternyata ngaruh. ngaruh, Dim. Ya, kalau ini jadi ceritanya gimana nih Mas? Ini gua mencari ini agak panjang ceritanya dan mungkin nggak bisa gue ceritain semua, Dim. Oke. Tadi Nggak kita apa-apa. di Ya, belakang yang layar kita udah bisa cerita. diceritakan aja. Oke. Yang bisa diceritakan aja. Jadi itu ini tadi kepasang nih di motor. Lagi. Ke Amerika. Dapat. Kapan sih tripnya ke Amerika nih? Lu kenapa nggak diajak ya? Dapatlah jok New Old Stock. Di Di sana juga, di Amerika juga, toko atau di Swapmeet. di Swapit ini seru sekali kayaknya. Sangat. Nos, Mas. Gue banyak banget Dim dapet barang-barang di Swapmeet yang gila gitu ya. Anyway, akhirnya ya udah itu yang dipasang, ini lepas dan ini
kenapa gue tadinya gue nggak mau jual Dim ini karena ini effort banget gue. Effort banget nih. Effort, embosan dan segala macem ini nih. Oh, ya. Jadi ini bukan jahitan nih ininya, ini embosan. Iya nih susah nih. Kayak gue kan acuannya tadinya adalah, wah aslinya joknya embos nih. Carilah yang embosan. Nah inilah dia. Dapatlah ini. Dapatlah. Jadi ini bahannya dari luar nih ya? Bahannya dari temen gue. Oke. Bahannya dari temen gue. Yang kayaknya ini embosnya rapi ya? Iya. Kayak jahitan tapi sebenarnya ini embosan. Bener. Dan ini sebenarnya tipe jok apa sih Mas namanya? Apa Two up. Two up tuh gimana Two jadi? up. Naik gitu. Set. Oh, emang kalau yang lainnya Ada body seat. Body seat juga cakep. Tapi kalau frame kayak kita, mesti lu bikinin bracket. Cakep, banyak juga yang bikin pakai body seat. Body seat itu yang mana sih? Yang nyambung Yang ke nyambung, belakang. ya. Biasanya belakangnya ada railnya tuh, handrailnya. Iya. Oh, itu namanya body seat. Itu keren juga sih. Itu cakep juga, Biasanya warnanya putih. Ada putih, ada hitam, Ya macam-macam ya. Itu embosan juga tuh. Oh. Ada yang embosan 3 garis di belakang, Ya. ada yang embosan keliling. Sebenarnya motor-motor zaman dulu tuh hampir nggak semua sih, tapi kebanyakan emang embos. Supra juga dulu embos. Iya. Honda Supra juga biasanya dulu embos garis-garis, cuman sekarang udah enggak kayaknya. Kalau pabrikan masih ada. Ada Vespa enggak? Vespa embos nih. Belakangnya ada embosannya nih. Oh iya, silang-silangnya. belakang. Iya. Ada embosannya. Iya. Ini tapi looks-nya jadi retro banget sih. Dan itu Lonos Sportster tuh. Sportster. Alhamdulillah. Trip ke Amerika ini sungguh ya. Sungguh banyak sekali dapat barangnya ya. Alhamdulillah, Dim. Jadi ini jok, stang, fender. Nah ini, kalau ini ceritanya gimana nih? Knalpot. Kalau ini udah kepasang. Cuma karena setelannya udah jadi begini nih, gue mikir kayak, wah, kayaknya mufflernya kurang pas nih. Karena ini bentukannya kayak baru. Ya, tampilan ya, in terms of tampilan. Bunyinya sih gue suka nih. Cari, ya udah dapet itu tuh, slice. Ya karena kan itu seperti yang lo bilang tadi kan lo pengen itu lebih backdated. Iya. Ya. Nah kalau ini sambil gue buka ya guys. Ini bentukannya emang kayak Sportster di tahunnya. Iya. Coba. Cuman ini suaranya enak. Gua sih suka suaranya, nggak terlalu bacot lah gitu. Sopan masih suaranya. Masih sopan. Karena Mas Juju ini nggak pernah dandanin motor bergaya anak custom banget, nggak pernah ya. Tapi ini lu perlu polesin nih. Oh, oke. Oh, bentukannya masih kayak bawaannya Kayak Sportster. Kayak bawaan. Ya, ini pasti dipoles-poles dikit lah ya. Poles lah ini sih mah. Karena emang kalau motor, kalau looks-nya mau persis tua banget emang harus slice Mas ya? Enggak juga sebenarnya, ada juga Dim yang begini. Oh, ada juga emang? Ada juga. Ada 80-an? juga. 70-an bahkan ada juga. Oh, 70-an, baru tahu. 80-an ada juga. Cuma ya selain pengen nguber tampilan, gue kalau pakai slash gitu kayaknya velg 18 jadi lebih kelihatan Dim. Gue suka deh sombongnya tuh. Sombongnya tuh natural gitu loh. Kayak, Sombongnya natural. Iya. Sombongnya tuh nggak perlu effort. Saya suka sombong-sombong tipe seperti itu. Itu sombong-sombong tingkat tinggi dong. Apalagi yang tahu-tahu aja gitu kan. Tapi banyak yang tahu nggak sih Mas sebenarnya 18 belakang tuh? Enggak. Gak Itu banyak. yang gue suka. Itu Ya. yang gue suka. Karena effortnya mah parah banget, Dim. Ribet gila masangnya. Asli gue mah. Ini yang velg belakang tuh yang masang Rian, Tole Motorworks. Itu gue yang ketemu problemnya tuh banyak banget. Om begini, om ini mepet banget. Karena kan asli peleknya tuh lubang 6, sementara puli dan disc brake-nya Sportster itu lubang 5. Dari 5 ke 6 itu pasti ada yang ketemu kan bautnya. Nah itu, ngakalin itunya, centeringnya apa segala macam tuh gue kayak WhatsAppan sama Rian, telepon sama Rian tuh sering banget jadinya. Wah Yan, kalau coba begini gimana Yan? Ininya lu kecilin deh, ininya papas, ininya gini. Bener-bener yang akhirnya ada
gue kesana deh Yan. Gitu kan, Gregetan. jauh banget ya rumahnya, bengkelnya Rian dari Betul, sini betul, gitu. betul. Cuma gue bela-belain karena ya itu, gue ada proses diskusi sama si Riannya, dan Riannya juga tahu lah apa yang harus dilakukan gitu. Sampai akhirnya ketemu, kepasang, dan pada saat orang-orang nggak terlalu ngeh, itu gue malah suka. Setuju. Sama gue juga suka tuh yang kayak gitu tuh. Jadi orang nggak ngeh kan. Kalau kata Omes tuh kemewahan dalam kesederhanaan. Jadi nggak usah ngomong, tapi yang tahu kayak, oh gitu ya. Iya. Orang Betul. tuh ngeliatnya kayak, apa ya nih motor, apa yang beda ya gitu. Nah itu justru malah gue dimodifikasi, tapi tidak terlihat dimodifikasi gitu. Itu sulit. Saya kalau misalkan ini tiba-tiba apa ya, nggak pakai sen gitu kan. Langsung tuh, oh modif banget nih. Ya kan. Ini sengaja gue pasangin semuanya tuh. Sopan, teratur rapi, ya kan. Spion kiri kanan. Ntar itu ya, detailnya motor nanti ya. Nanti. Itu satu episode bisa panjang. Gua kalau Mas Juju, ini kalian nggak tahu, kita syutingnya cuma setengah jam. Ngobrolnya sebelumnya sejam. Kan ngebahas motornya panjang sekali. Ini memang tuh kita harus bikin video terpisah sih. Ini by the way video udah cukup panjang belum? Udah panjang. Udah panjang. Jadi ini habis ini gua akan melakukan transaksi ini, gua bawa. Nah, tinggal gua nggak tahu masangnya di mana nih enaknya. Maksud gua, kalau motor-motor gua waktu itu masangnya di dolit. Jadi Oke. gua sekalian gua ngecat tangki, ngecat spakbor belakang, tangki oli, itu gua stang apa segala macam, itu gua yang masang-masangin dolit. Termasuk gua termasuk si apa nama, oh enggak deh, velg, karena gua bikin hub, gua masangnya di Rian. Velg depan, velg belakang itu masang di Rian. Knalpot gitu-gitu masang di dolit gua. oke. Jadi Kalau motor lo mau dicat, dolit aja sekalian. boleh. Sebenarnya gue pengen knalpot yang itu tuh Mas, yang apa? Yang Wah, Thunder Header. namanya Thunder Header. Thunder Header yang 2-in-1 gitu. Iya. Thunder Header suaranya cakep Mahal. banget. Kalau nggak salah 19.000 ya. Saya mundur saya. Kalau nggak salah itu. Kalau dapat nos, itu bekas. Itu baru. Oh, nos. Bikin baru apa gimana? Baru. Dia jual tuh. Hah, oh Thunder masih Header. jual? Ada. Oh. Kalau gua nggak salah ya harganya segitu ya. Coba. Thunder Sebentar. Header. Jadi Mas, Thunder lo Header gue 2-in-1. kirim foto bokap gue dibonceng gak sih? Iya, itu dia. Ini. Nih, tadinya gue mau nanya, itu Thunder Header apa bukan? Karena ada juga di beberapa yang 2-in-1 gini, ada juga. Seinget gue sih ini, maksudnya dulu belinya di spare part Harley. Apa jangannya Screaming Eagle? Mungkin kali ya. Beda kalau yang gue. Beda. Ya, itu model gini nih kan. Gue tuh pengennya 2 2-in-1, tapi belakangnya agak panjang sebenarnya. Ya nanti deh kita lihat. Thunder Header sih cakep. 11 juta. Kalau nggak salah, apa mungkin gue salah gitu. Gue nggak tahu juga. sih. Bayar motornya udah lumayan ya kan, beli parts. Ini aja gue bayar ini nih guys ya, saya kasih tahu nih. Itu gue jual sok bekas mobil gue, karena baru gue pakai 6 bulan. Jadi menurut gue masih ada umurnya, yaudah gue jual buat bayarin ini. Ini bini gue nggak tahu nih gue kesini beli parts nih. Dan info aja tambahan, barusan sih gue nawarin beberapa parts lagi ke Dimas. Masih ada sisa gue. Tapi masih di rumah nyokap. Ini kayak kita mesti ke rumah nyokap lu deh Mas. jangan. Itu bahaya, Dim. Di sana ada Vespa-Vespaan. Jangan, ada bahaya, motor tua bahaya. lagi. Oh Mas juga punya DKW juga kan? Ada DKW. Banyak. Kalau ke rumah Mas Juju isi harta karun semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udahlah. Kalian jangan lupa subscribe karena abis ini berarti video pasang parts. Walaupun gue belum tahu di mana. Tapi kita coba cari aja bengkelnya dulu. Mas Juju terima kasih banyak. Sama-sama, Dim. Sama-sama. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan. See you next video guys. Bye bye. Dadah.